Mengejutkan. Mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Karena memang pada chapter sakral ini, meski kita tidak menemukan adanya seorang legenda yang muncul, kita harus berbangga hati karena kita melihat calon sang legenda selanjutnya. Kali ini, Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1000 dengan judul Mugiwara no Luffy. Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke puncak Onigashima, sang makhluk terkuat di dunia, dan Yonko wanita satu-satunya sedang berdiri di sisi era yang lama. Sedangkan di sisi lainnya, 5 orang generasi muda yang juga bagian dari Supernova menantang dan mencoba mengalahkan mereka. Dan di akhir cerita, saat penguasa Onigashima mencoba mengayunkan gadanya pada kapten tercinta kita, namun dengan cepat dia menghindarinya, kemudian mendaratkan jurus barunya ke wajah sang makhluk terkuat di dunia, Ea. Marco the Phoenix. Cerita kali ini kita mulai langsung ke halaman kedua, di mana sang mantan komandan divisi pertama Yonko Shirohige, yaitu Marco the Phoenix, dihalangi oleh 2 orang all-star bajak laut buas Kaido dalam wujud Zoan purbanya masing-masing. King dengan wujud Pteranodon dan Queen dengan wujud Brachiosaurusnya. Marco yang saat itu mencoba membawa Roro Noa Zoro ke puncak Onigashima, coba dihentikan oleh Queen dan King. Queen meregangkan lehernya untuk menyerang Marco, sepertinya dia seorang cyborg atau semacamnya. Tapi Marco dalam wujud piniknya mengunci leher King dan Queen dengan kedua sayapnya. Lalu dia melempar Zoro ke langit-langit yang berlubang dengan menggunakan kakinya. Keren benar nih, komdip pertama Yonko Shirohige. Gak main-main, 2 all-star bajak laut buas Kaido dia berhasil tahan. Tapi nggak salah sih, karena kita tahu saat perang besar Marineford, dia adalah karakter yang nampak mampu mengimbangi dan bahkan mendesak 3 admiral terkuat angkatan laut, baik itu Aokiji, Akainu, maupun Kizaru. Menarik menunggu aksinya menghadapi all-star bajak laut buas Kaido, tapi jika boleh jangan semuanya, setidaknya salah satunya lah. Dan di antara King dan Queen, yang paling cocok sepertinya King the Wildfire. Sama-sama yang nomor 1 di kelompoknya, sama-sama pengguna kemampuan buah iblis, sama-sama tipe penerbang, dan sama-sama punya kekuatan api. Dan untuk Queen, ada yang menarik juga. Waduh, Oda Sensei kembali mengejutkan kita semua. Pasti semua bertanya-tanya, apakah dia seorang cyborg? Karena lehernya tiba-tiba bisa meregang dan nampak seperti robot. Dan saat melihat ini, beberapa sahabatku mengatakan jika Queen akan sangat cocok berhadapan dengan Franky the Cyborg. Tapi menurutku, sepertinya Franky akan tetap bertarung dengan Sasaki dalam wujud Triceratopsnya, karena keduanya memang pas. Sasaki dengan pasukan lapis bajanya, dan kita tahu Triceratops punya cangkang kepala yang keras yang bisa kita ibaratkan tameng lapis baja. Dan itu memang sangat cocok dengan Franky dalam mode Iron Pirate. Dengan Wapo Metal dan Shape Memory Alloy, pertarungan mereka tentu akan sangat menarik ditunggu. Selain itu, kemungkinan hubungan Sasaki dan Franky yang terikat dengan Nenek Kokoro dan Chimney, meski itu hanya dugaan para nakama, tapi itu juga akan menambah alasan kuatnya juga. Dan jika kalian bertanya, jika Franky bukanlah lawan Queen, yang sepertinya adalah seorang cyborg, lalu siapa? Nah, coba kalian ingat saat chapter 995, Queen berbicara tentang Sanji yang merupakan putra dari Pinsmoke Judge. Nah, ini yang bisa jadi alasan kuatnya Sanji akan melawan Queen. Di samping itu, saat ini yang ada di hadapan Sanji adalah salah satu dari Tobiropo bajak laut buas Kaido, yang merupakan seorang wanita cantik. Jadi dia memang akan kurang pas jika berhadapan dengan Black Maria, karena terikat dengan prinsipnya yang tidak akan bertarung melawan wanita. Jadi seseorang dari pihak aliansi memang harus datang dan menolong Sanji. Dan Sanji selanjutnya bisa melawan yang lain, misalnya Queen, sang wabah. Dengan kaitan Queen yang sepertinya tahu dengan ayah Sanji, dan juga Raid Sweet yang sekarang memang ada bersama Sanji, tentu sangat keren melihat pertarungan 2 karakter dengan bantuan teknologi. Queen dengan tubuh cyborg
serta senjata-senjata biologisnya, dan Sanji dengan baju tempur Germa Double Six. Sugoi menarik menunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Sebuah impian. Cerita berpindah ke Yamato. Dia mengatakan jika dia mengambil jurnal Oden di tepi sungai pada hari di mana kastil Oden dibakar. Sepertinya seseorang menyelamatkannya dari kastil. Menarik ini. Yamato memberitahu Momonosuke bahwa dia akan memberinya jurnal. Yamato berkata, "Kamu lahir di kapal Shirohige dan kemudian menghabiskan waktu di kapal Roger, kan?" Mereka pernah berkata bahwa 20 tahun ke depan, generasi baru orang-orang kuat akan muncul dan datang ke dunia baru. Dan masa depan itu adalah sekarang. Aku pernah mengira jika Portgas the S akan memimpin mereka, tapi ketika dia mati, aku menyadari hal lain. Kemudian cerita masuk dalam flashback. Saat malam di mana S dan Yamato sedang minum, Portgas the S tanpa sengaja menceritakan apa yang Luffy katakan padanya dan Sabo tentang apa yang akan dia lakukan di akhir mimpinya, tepatnya di chapter 585. Dan S dan Sabo sangat yakin Luffy bisa melakukannya, meski saat itu mereka kaget saat mendengar Luffy mengatakannya. Sebuah impian atau mimpi lain Luffy selain ingin menjadi Raja Bajak Laut, yang beberapa kali pernah kita singgung dalam pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Dan nampaknya di chapter ini belum Oda Sensei ungkap lagi apa sebenarnya impian dan mimpi kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy. Aku sebenarnya ingin membahas hal ini lagi, namun belum banyak info yang didapat untuk memperkuat opini terkait mimpi Luffy tersebut. Nah, Leo, menurut kalian, apa itu mimpi Luffy atau impian Luffy selain ingin menjadi Raja Bajak Laut selanjutnya? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi. Dan siapa tahu jika itu menarik, bisa kita buat video pembahasannya. Kembali ke cerita, setelah berkata tanpa sadar tentang mimpi atau impian Luffy, Portgas the S panik dan meminta Yamato untuk tidak menertawakan mimpi Luffy atau apa yang dia katakan. Jika tidak, dia tidak akan memaafkan Yamato. Namun, hal mengejutkan, Yamato menangis ketika mendengar perkataan Luffy lewat cerita S. Karena dia ingat kata-kata itu persis sama dengan kata-kata yang diucapkan sang Raja Bajak Laut Gold D. Roger kepada Shirohige dan Kozuki Oden setelah pertarungannya dengan Shirohige di chapter 966. Yamato berkata, "Aku tidak akan menertawakannya, karena ada orang hebat di jurnal Oden yang mengucapkan kata-kata yang persis sama yang diucapkan Luffy." Bingo! Masih dalam flashback, Yamato membuat kartu Viper Card S dan mengajarinya apa yang bisa dilakukannya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada S dan memberitahunya kartu Viper ini akan menyatukan mereka lagi. Yamato berkata, "Pria yang hebat, tidak buruk. Aku ingin minum bersamanya. Namun sayang dia telah mati." Sebuah era baru. Berpindah ke tempat lain, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, mencapai lantai 5 Onigashima dan mengetahui bahwa semua bawahan Kaido di lantai ini dikalahkan oleh Ming. Sepertinya Jack tidak ada. Luffy menemukan Sicilian dan berbicara dengannya. Sicilian berkata, "Topi jerami, hanya ini yang bisa kami lakukan untuk membantumu." Kemudian Luffy balas menjawab, "Tidak apa-apa, aku tidak lupa bagaimana kau memberikan nyawamu untuk melindungi Raizo," ujarnya. Sepertinya ini momen saat di Pulau Zu. Sicilian menangis saat Luffy berjalan menuju atas atap Pulau Onigashima. Sementara itu, di tempat lain, Yamato memberitahu Momonosuke bahwa suatu hari kartu Viper Card S menghilang. Setelah itu, dia mengetahui melalui surat kabar bahwa Portgas the S adalah putra sang Raja Bajak Laut Gold D. Roger. Dan Yamato juga menceritakan bahwa S juga memiliki saudara laki-laki yang juga seorang bajak laut. Kemudian Yamato menjelaskan kepada Momonosuke apa yang dikatakan Oden dalam jurnalnya tentang bagaimana generasi baru bajak laut yang kuat akan muncul untuk mengalahkan Kaido 20 tahun ke depan.
Dan hal tersebut sedang terjadi saat ini. Saat Yamato menceritakan hal tersebut pada Momonosuke, di tempat lain kita melihat kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, sudah mencapai lantai atas atau atap pulau Onigashima. Dia muncul dari belakang dan di depannya sudah ada Eustace Kapten Kid, Killer, dan juga Roronoa Zoro yang sebelumnya Marco lemparkan. Selain itu, Trafalgar di Waterloo menggunakan kekuatannya untuk sampai ke sana juga. Kemudian kita melihat 5 supernova dan juga generasi terburuk yaitu Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Trafalgar di Waterloo, Eustace Kapten Kid, dan juga Killer berada di depan 2 orang Yonko yaitu Kaido dan Big Mom dalam double split yang sangat luar biasa. Kaido berkata, "Lin, apa kau tahu apa yang bocah ini pernah katakan padaku? Dia ingin menjadi apa?" Kemudian Big Mom balas menjawab, "Aku tahu, dia kurang ajar. Dia pernah mengatakannya padaku juga ketika dia menghancurkan kastilku." Tapi Luffy berjalan melewati Kaido dan Big Mom tanpa memperhatikan mereka. Waduh, si Sencho dengan santuinya lewat di antara Kaido dan Big Mom. Kemudian berjalan ke arah belakang 2 Yonko untuk berlutut di samping Kinemon yang berlumuran darah dan terbaring di tanah bersama para sarung pedang merah lainnya. Melihat hal tersebut, Kaido marah dan berkata, "Hei berdebah, katakan lagi di depan kami, kamu ingin menjadi apa?" Namun Luffy tetap cuek dan tidak menghiraukan Kaido. Dia justru berbicara pada Kinemon. "Maaf terlambat Kinemon." Dengan lirih Kinemon berkata dan menjawab, "Aku sangat malu. Aku tidak bisa menghadapi Oden sama di akhirat lagi. Luffy Dono, bolehkah aku memintamu menanggung beban Wano Kuni untuk kami?" ujarnya. Mendengar itu, Luffy menjawab, "Tentu saja akan kulakukan. Ini adalah negeri temanku." Sementara itu, kita melihat dari arah belakang Luffy, Kaido mengayunkan gadanya pada Luffy. Luffy berteriak dan meminta Law untuk memindahkan semua sarung pedang merah abdi setia Kozuki Oden ke lantai di bawah. Dan dengan cepat dan dengan dingin, Law melakukannya. Widih, makin kompak aja duo ini, keren. Dan sementara itu, dengan cepat juga, Luffy melompat dan menghindari serangan Kaido. Kemudian mengaktifkan Gear Third-nya. Lalu kita melihat kilas balik wajah dan suara karakter Wano Kuni sampai sekarang. Mulai dari momen mengharu biru saat di Pulau Zu, Momonosuke yang menangis dan ingin mengalahkan Kaido, kematian Yasui, kakek Hyogoro, dan tentu saja momen ketika Kinemon menceritakan kematian Kozuki Oden di dalam puing kastil. Setelah mengingat momen-momen itu, Luffy menggunakan serangan baru yang disebut Gomu Gomu no Retro dan mendaratkan pukulan telak ke wajah Kaido. Wajah Kaido terbakar saat dia terjatuh. Big Mom sampai kaget dan berteriak, "Hei, apa yang kamu lakukan Kaido? Bagaimana kamu bisa ditinju seperti ini?" Kemudian sesuai permintaan Kaido, kapten tercinta kita berkata, "Aku, Monkey D. Luffy, pria yang akan melampaui kalian berdua, dan aku akan menjadi Raja Bajak Laut." Widih, keren banget, dan bakalan epic ini di versi animenya nanti. Semoga nggak dianeh-anehin dan dipanjang-panjangin, karena ini momen singkat, padat, dan cepat. Kalau terlalu lama justru akan terlihat aneh, tapi tetap sangat menarik menunggunya nanti. Sedikit membahas momen di mana 5 orang supernova dan juga generasi terburuk berbaris menantang 2 orang Yonko yaitu Kaido dan Big Mom. Kelima orang supernova dan juga generasi terburuk itu adalah Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Trafalgar di Waterloo, Eustace Kapten Kid, dan juga Killer. Mereka sepertinya orang-orang yang dikatakan sebagai generasi baru atau era baru. Dan 2 orang Yonko yaitu Hyakuzu no Kaido dan juga Big Mom adalah kekuatan dari masa lalu, berwujud tembok tinggi yang juga kita sebut sebagai era lama. Tembok tinggi itu sudah terlalu lama menghalangi sinar sang fajar.
waktunya untuk badai meruntuhkannya. Dan pusat badainya adalah kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Saat dia bersama keempat supernova dan generasi terburuk yang lain berhadapan dengan Kaido serta Big Mom, kapten tercinta kita mengingat teman-temannya dari negeri Wano Kuni yang memang kita tahu saat ini menderita berada di bawah bayang-bayang tirani yang sedang menyelimuti negeri. Dan usai mengingat momen tersebut, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, menyerang sang makhluk terkuat di dunia, Hyakuzu no Kaido, dengan Gomu Gomu no Red Rock. Terlihat seperti serangan baru. Big Mom sampai bertanya-tanya pada Kaido bagaimana bisa dia terkena serangan tersebut. Wow, apakah serangan Luffy tersebut adalah buah hasil latihannya mempelajari Ryu atau Buso Soku Haki level atas? Karena seperti yang sudah pernah dijelaskan, serangan tersebut berbeda dengan haki biasa pada umumnya. Karena serangan dengan Buso Soku Haki level atas atau Ryu akan memberikan dampak serangan dari dalam objek yang terkena serangan. Sugoi, sebuah tinju spesial, sudah mengenai sang raja hewan buas, Hyakuzu no Kaido. Apakah Luffy mampu mengalahkan Kaido? Dan apakah selanjutnya kita juga akan melihat aksi dan hasil latihan Roro Noa Zoro bersama pedang Enmanya saat di desa Amigasa, yang kala itu sempat disaksikan oleh Tenguyama Hitetsu? Menarik untuk kita tunggu bersama kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap. 5 supernova dan juga generasi terburuk yang berdiri di puncak Onigashima memanglah orang-orang spesial. Karena sejak awal 3 di antara kelimanya menurut Portgas DS termasuk dalam orang-orang kuat dari generasi baru yang sedang bergerak. Mereka adalah Eustace Captain Kidd dan juga Trafalgar di Waterloo. Dan nama terakhir yang S sebutkan, yang terkuat meski belum berlayar, dia adalah sang adik dari S, yaitu Monkey D. Luffy. Dan kemudian 2 lainnya juga orang yang spesial, karena keduanya sama-sama bajak laut yang bukan kapten, yang masuk dalam jajaran para supernova dan juga generasi terburuk. Jadi kelimanya memang spesial. Bahkan 2 di antara kelimanya menyandang nama D dalam namanya, yang semua kita tahu selalu membawa perubahan dan menggemparkan seluruh dunia dengan aksi-aksi dan sepak terjangnya, terutama kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, Sugoi. Dan aku sedikit ingin berbicara tentang hal yang banyak diperbincangkan. Banyak nakama menyayangkan chapter 1000 yang tidak sesuai ekspektasi, karena momen ini bisa terjadi di chapter lain atau di chapter manapun. Karena rasa antusias yang besar dan harapan yang terlalu tinggi, ketika semua itu tidak terwujud, akan melahirkan kekecewaan. Tapi ya, meski sedikit kecewa, aku mencari konklusi yang tepat tentang apa yang terjadi saat ini. Aku mencoba flashback kembali ke chapter 1, di mana saat itu kita melihat sang raja bajak laut Goldie Roger memulai era atau cerita ini. Lalu di chapter 50 kita melihat seorang yang hebat karena merupakan pendekar terkuat di dunia muncul di hadapan kita. Dialah Takanomi Dracul Mihawk. Lalu di chapter 100 kita juga ditunjukkan seorang karakter yang paling dicari di dunia One Piece, yaitu Monkey D. Dragon. Dan di chapter 500 saat kemunculan wakil kapten sang raja bajak laut, Silver Rayleigh atau Meo Rayleigh. Dan kini di chapter 1000, di saat semua orang mengira seorang legenda atau orang yang hebat yang dimunculkan, ternyata yang dimunculkan Oda Sensei adalah seseorang yang bahkan dijadikan judul chapter Mugiwara no Luffy. Seseorang yang memang bukan legenda, namun dialah yang akan menjadi legenda selanjutnya. Wadidaw. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.